Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In here, my friends, to explain about two conditional sentence. And in here, I will to explain about conditional sentence and type conditional sentence type 0. Number 1, conditional sentence. Conditional sentence atau if clause adalah klausa atau kalimat yang di dalamnya mempunyai makna pengandaian atau permisalan, yaitu menunjukkan sebuah aktivitas yang ada dalam main clause atau klausa utama yang hanya dapat mengambil tempat jika dalam kondisi tertentu. Kemudian untuk example, contohnya, I will go to Boston if I have much money. Jadi saya akan pergi ke Boston jika saya, nah di sini ada kata permisalan, jika saya memiliki banyak uang. Number 2, zero conditional atau conditional sentence tipe 0. Untuk zero conditional sentence itu digunakan ketika hasilnya itu akan selalu terjadi. If dalam conditional itu usually dapat digantikan dengan when atau kapan tanpa mengubah arti, when atau kapan atau ketika. Kemudian adapun untuk rumusnya itu adalah if plus present simple dan present simple. Kemudian ada example, if people eat too much they get fat. Jadi jika seseorang memakan banyak makanan mereka akan gemuk. Nah, jadi ini sudah pasti bahwa sudah menunjukkan bahwa makan itu akan mengakibatkan kita menjadi banyak makan itu akan mengakibatkan kita menjadi gemuk. Nah, jadi ketika hasilnya itu sudah terjadi. Conditional sentence step 1. Dalam conditional step 1 ini pengandaiannya merujuk pada masa depan atau futur. Tindakan di masa depan hanya akan terjadi jika kondisi tertentu terpenuhi saat itu. Kita tidak tahu pasti apakah kondisi sebenarnya akan terpenuhi atau tidak, tetapi yang jelas kondisi tampaknya lebih realistis, jadi kita pikir itu sangat mungkin terjadi. Rumus: if plus simple present will future or present future plus if plus simple present. Example: if you tell her the truth, she will forgive you. If I meet him, I will introduce myself. Conditional sentence step 2. It is possible but very unlikely that the condition will be fulfilled. Dalam tipe kedua ini menjelaskan sebuah kondisi yang mungkin saja terjadi, tapi sangat tidak mungkin kondisi tersebut terpenuhi. Rumus: if plus past tense, past future or past future plus if plus past tense. Example 1. If I become the president of this country, I would pay more attention to teachers' prosperity. 2. If she meet her mother, she would be very happy. 3. If I were you, I would continue my study. Remember, main clause dalam tipe 2 ini dapat diletakkan di awal atau di depan kalimat. Jadi tidak usah pakai koma lagi. Ingat ya. Example: I would send her an invitation if I found her address. 2. Main clause dan atau if clause dapat terbentuk kalimat negatif. Example: if I had a lot of money, I would stay here. 3. Dalam if clause step 2 ini kita menggunakan to be, where bukan was, walaupun kata gantinya I, he, she atau it. Example: if I were you, I would not do this.
Oke, next. Conditional sentence tipe 3. Pada conditional sentence tipe 3 ini menjelaskan situasi di masa lalu. Tindakan bisa saja terjadi di masa lalu jika kondisi tertentu telah terpenuhi. Main clause dalam tipe 3 ini dapat diletakkan di awal atau di depan kalimat. Jadi tidak usah pakai koma dan juga bisa berbentuk negatif. Rumusnya if plus past perfect future perfect atau future perfect plus if plus past perfect. Example, if I had studied harder, I would have gotten a better job. Dan if you had told me you needed a read, I would have lived earlier. Oke, conclusion atau kesimpulan. Conditional sentence atau if clause adalah klausa atau kalimat yang di dalamnya mempunyai makna pengandaian, imajinasi atau sebuah kejadian yang belum pasti. The following type of conditional sentence. 1. Conditional sentence tipe 0. Zero conditional sentence ini digunakan untuk menyatakan sesuatu yang fakta. 2. Conditional sentence type 1. Tipe ini digunakan untuk mengatakan sesuatu yang mungkin akan terjadi di masa yang akan datang atau masih mungkin terjadi. 3. Conditional sentence type 2. Tipe ini digunakan untuk mengatakan sesuatu yang sangat kecil kemungkinan akan terjadi. 4. Conditional sentence tipe 3. Tipe ini digunakan untuk berandai-andai tentang sesuatu yang berlawanan dengan apa yang sudah terlanjur terjadi. Okay, thank you very much for your attention. Apologies if there is error. Thanks all. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.